Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas TIRM 19B akan menjelaskan tentang pola organisasi mikro yang beranggotakan Atep Didin, Maulana Ramdan, Muhammad Syahrul, Winandar Taufik, dan saya sendiri Yasaful Atama. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Kang Atep Didin. Waktunya dipersilahkan. Oke, makasih Kang. Untuk slide pertama kita mulai ke pembahasan. Pembahasan pertama pengertian pola organisasi, yang kedua pengertian lingkungan organisasi, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Kualitas kerja, model konseptual dari desain pekerjaan, merancang lingkup kerja dan kaitan kerja, isi pekerjaan yang dirasakan dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Sifat-sifat motivasional dari pekerjaan, mendesain kembali jajaran kerja, mendesain kembali kedalaman kerja, mendesain kembali jajaran kerja dan kedalaman kerja. Beberapa penerapan dari desain pekerjaan. Next, Kang. Pengertian pola organisasi. Pola organisasi adalah bentuk susunan dari sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Pola organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya adalah sebuah perusahaan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Yang kedua, organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Next, Kang. Lingkungan merupakan pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan merupakan pelaku dan kekuatan di luar yang mempengaruhi kemampuan di dalam agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Lingkungan organisasi secara umum diartikan sebagai suatu tindak yang tidak berhingga atau infinity dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar suatu organisasi. Dalam kenyataan, tidak semua elemen lingkungan yang berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Untuk keperluan analisis lingkungan diartikan sebagai seluruh elemen yang terdapat di luar batas-batas organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian ataupun suatu organisasi secara keseluruhan. Hick dan Gu. Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan Hick dan Galet dalam segala memberikan penjelasan mengenai lingkungan organisasi sebagai suatu yang memberikan energi penyaluran dan penerimaan organisasi yang berada di sekitar organisasi dan memberikan pengaruh kepada kelangsungan organisasi tersebut. Next, Kang. Next. Enggak, Kang, udah. Faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini.
Lingkungan dalam organisasi terbagi dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Faktor eksternal. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi, maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Tetapi lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis, karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Lingkungan eksternal terdiri dari atas unsur-unsur yang berbeda di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Di samping itu, juga kita akan mempengaruhi manajer di dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Faktor lingkungan eksternal organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikroorganisasi dan lingkungan eksternal makroorganisasi. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah tempat manajer yang bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Next. Faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. Lingkungan dalam organisasi terbagi atas dua macam, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal makroorganisasi umum. Lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Perubahan lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak sebesar perubahan lingkungan khusus. Namun demikian, manajer harus memperhatikan ketika merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengandalkan aktivitas organisasi. Lingkungan eksternal mikroorganisasi khusus. Lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi yang terdiri dari pesaing, penyedia, langganan, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan pemerintah. Ya, terima kasih Kang Atep Didin. Untuk Ya, slide makasih, selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Syahrul. Waktu dan tempat saya persilahkan Kang Syahrul. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya ada lingkungan eksternal mikroorganisasi, yaitu lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi secara berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Perubahan lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak besar perubahan lingkungan khusus. Namun demikian, manajer harus memperhatikan ketika merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, serta mengandalkan aktivitas organisasi. Dalam lingkungan eksternal mikroorganisasi ini sendiri, itu terdiri dari para pesaing atau kompetitor, ada langganan atau customers, pasar tenaga kerja atau labor supply, lalu ada lembaga-lembaga keuangan, para penyedia atau supplier, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Selanjutnya. Lalu berikutnya ada kualitas kehidupan kerja. Peran sumber daya manusia telah menjadi lebih penting saat ini karena kontribusi dari sumber daya manusia diharapkan oleh organisasi atau perusahaan yang sebagian besar telah menghadapi persaingan yang ketat dalam kegiatan mereka. Kebutuhan untuk memenuhi orang-orang yang potensial dalam suatu organisasi atau perusahaan tidak lepas dari peran kualitas kehidupan kerja dalam organisasi atau perusahaan. Menurut Beh dan Ross 2007.
menjelaskan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah dimensi penting dari kinerja karyawan bekerja sejak ditemukan bahwa kualitas kehidupan kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu ada elemen-elemen atau komponen kualitas kehidupan kerja menurut Walton 1975. Yang pertama itu ada kompensasi yang layak dan adil. Lalu kedua ada kondisi kerja sehat dan aman. Yang ketiga itu ada peluang untuk gunakan dan mengembangkan kapasitas manusia. Lalu keempat ada peluang dan pertumbuhan dan keamanan. Kelima ada integrasi sosial dalam organisasi kerja. Keenam konstitusionalisme dalam organisasi kerja. Lalu ketujuh kerja dan tata ruang untuk berkehidupan. Dan kedelapan sosial relevansi kehidupan kerja. Selanjutnya. Lalu model konseptual dari desain pekerjaan. Model konseptual kinerja individual pegawai dibentuk atau dipengaruhi oleh variabel kompetensi dan komitmen organisasi yang dengan motivasi kerja pegawai sebagai variabel interpreting. Lalu temuan model konseptual kinerja individu pegawai yang berbasis kompetensi, komitmen, organisasi, dan motivasi kerja pada gambarannya menunjukkan bahwa kompetensi dan komitmen organisasi saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi dari kedua variabel ini mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya dapat dilihat pada gambar bahwa motivasi kerja itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Mungkin diantaranya ada gaji, pekerjaan, promosi, rekan sekerja, kondisi kerja. Itu juga bisa menjadi faktor akan motivasi kerja. Kompetensi, komitmen organisasi, kinerja, itu bisa menjadi faktor dalam motivasi kerja. Lalu selanjutnya ada asumsi model konseptual kinerja. Peran pekerjaan yang diemban oleh pegawai harus sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki. Ketersediaan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan kreativitasnya, adanya dukungan terhadap aspek pekerja semangat, kerja internal dalam diri pegawai, adanya kepuasan pegawaian aktual yang dilakukannya, dan adanya kejelasan kriteria standar dan umpan balik dalam penilaian kinerja. Lalu selanjutnya merancang lingkup kerja dan kaitan kerja. Lingkup kerja merupakan lokasi di mana orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang dilakukan guna mencapai visi suatu organisasi antara lain, yaitu pemberdayaan keahlian anggota organisasi seperti pelatihan, konsultasi bidang-bidang bersangkutan. Lalu ada pengembangan keuangan mikro, pelayanan keuangan mikro, dilakukan melalui lembaga perbankan dan non-perbankan, misalnya BPR. Lalu pengembangan agrobisnis dilakukan melalui kegiatan pemasaran produk dan sarana produksi. Dan selanjutnya itu komunikasi pembangunan, dilakukan dengan memberi informasi di berbagai sektor pembayaran. Lalu ada pengembangan sarana dilakukan dengan penyediaan fasilitas, seminar, dan lain-lain. Lalu isi pekerjaan yang dirasakan dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Lalu isi pekerjaan tentu saja berhubungan dengan tahapan yang harus dilakukan guna mencapai tujuan organisasi. Semua pekerjaan dibagi kepada masing-masing karyawan yang mempunyai keahlian yang berhubungan dengan masing-masing tahapan tersebut guna mendapatkan hasil maksimal. Hasil pelaksanaan pekerjaan dapat maksimal apabila setiap lingkungan pekerjaan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam masing-masing bidang tersebut. Setelah pekerjaan itu dilaksanakan, maka perlu pelaksanaan studi evaluasi kinerja. Selanjutnya.
Lalu selanjutnya itu ada merancang lingkup kerja dan kaitan kerja. Lingkup kerja mengkaji masalah perilaku organisasi yang meliputi pembahasan mengenai perilaku individu. Ruang lingkup hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Lingkup kerja dirancang agar pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Kaitan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dan pengusaha, di mana pekerjaan menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupan untuk mempekerjaan pekerja dengan membayar upahnya. Ya, terima kasih Kang Sahrul atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan Sama-sama. dipresentasikan oleh Kang Maulana Ramdan. Silakan Kang. Ya, terima kasih. Lingkup kerja merupakan lokasi di mana orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama, guna mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang dilakukan guna mencapai visi suatu organisasi antara lain, pemberdayaan keahlian anggota organisasi, kedua pengembangan keuangan mikro, pelayanan keuangan mikro dilakukan melalui lembaga perbankan dan non-perbankan, ketiga pengembangan argo bisnis, dilakukan melalui kegiatan pemasaran produk dan sarana produksi. Keempat, komunikasi pembangunan dilakukan dengan memberi informasi di berbagai sektor pembayaran. Yang kelima, pengembangan sarana dilakukan dengan penyediaan fasilitas, seminar, dan lain-lain. Selanjutnya, isi pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Isi pekerjaan pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai pembuatan perjanjian kerja, kewajiban pekerja, kewajiban pengusaha, berakhirnya hubungan kerja, dan yang terakhir cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil pelaksanaan pekerjaan. Hasil pelaksanaan pekerjaan mencakup laporan dari pekerjaan yang telah dilakukan, baik atau buruk, berhasil atau gagal. Hasil pelaksanaan pekerjaan selalu memiliki nilai positif atau negatif. Kemudian, hasil tersebut akan dipertanggungjawabkan dengan bijak dan menjadi tolak ukur bagi setiap individu yang melaksanakannya agar menghasilkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Desain kembali jajaran kerja. Dalam mendesain organisasi, ada 4 keputusan dasar yang perlu diambil. Yang pertama, pembagian pekerjaan. Yang kedua, pendelegasian wewenang. Yang ketiga, pengelompokan tugas. Dan yang terakhir, terkait dengan spam dan kontrol. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi desain atau struktur organisasi. Pertama, strategi. Yang kedua, ukuran organisasi. Ketiga, teknologi. Keempat, pekerjaan. Dan yang kelima, ada lingkungan. Yang pertama, yaitu ada strategi inovasi, strategi minimasi biaya, strategi imitasi. Dan untuk ukuran organisasi, salah satu ukuran besar atau kecil suatu organisasi diantaranya adalah jumlah karyawan dan jumlah kekayaan atau aset organisasi. Untuk poin ketiga, faktor teknologi mengacu kepada bagaimana suatu organisasi mentransfer masukan menjadi keluaran. Untuk poin keempat, pekerjaan itu seperti otomatisasi atau terbakukan suatu pekerjaan. Dan untuk poin terakhir yaitu lingkungan, suatu organisasi terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, job redesign atau mendesain ulang pekerjaan adalah mengacu pada perubahan kerja yang meningkatkan kualitas atau produktivitas kerja, yang meliputi rotasi, perluasan kerja, dan pengayaan kerja. Ya, terima kasih Kang Maulana Ramdan. Ya, Selanjutnya sama-sama. saya akan menjelaskan tentang teori-teori organisasi.
Teori organisasi adalah suatu konsepsi pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat, atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil, bahkan pada gilirannya organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun yang dimaksud masalah itu sendiri adalah segala sesuatu yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan. Dan berikut adalah macam-macam teori organisasi. Yang pertama itu ada teori organisasi klasik, yang merupakan struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan-peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor lain apabila orang bekerja sama. Dan teori organisasi klasik ini sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Dan untuk yang kedua adalah teori neoklasik, yaitu teori yang muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik. Dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu atau kelompok kerja. Dan yang terakhir adalah teori modern. Teori modern sering disebut juga dengan teori analisis sistem atau teori terbuka, yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Dan ini adalah tabel perbandingan teori klasik, neoklasik, dan modern. Bisa dilihat ya, untuk teori klasik itu dalam segi orientasi lebih pada studi manajemen, dan untuk neoklasik itu dilengkapi dengan studi psikologi keperlakuan, dan untuk modern itu multidisiplin. Untuk teori klasik itu organisasi yang rasional atau mekanis. Neoklasik itu organisasi yang humanis, dan untuk modern itu yang lebih dinamis. Lalu ada fokus atensinya yaitu anatomi organisasi. Kalau untuk neoklasik adalah human relasi, dan untuk modern adalah relasi organisasi dengan lingkungan. Dan untuk yang terakhir adalah perbandingannya dari teori klasik, yaitu sistemnya tertutup. Neoklasik pun sistemnya tertutup, dan untuk modern sistemnya terbuka. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini adalah pola organisasi adalah bentuk susunan dari sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Pola organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Desain organisasi merupakan proses pengembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Adapun dimensi-dimensi dalam organisasi terdiri dari ukuran, komponen, administratif, rentang kendali, spesialisasi, standarisasi, formalisasi, sentralisasi, kompleksitas, delegasi, wewenang, integrasi, dan diferensiasi. Faktor ketika mendesain organisasi di antara satu yang sangat penting adalah teknologi. Sifat kerja itu sendiri, karakter orang yang melakukan kerja, tuntutan lingkungan organisasi, keperluan untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan tersebut, dan keseluruhan strategi yang dipilih organisasi untuk berhubungan dengan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kita, dari kelompok 1. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.